Pemirsa, kembali lagi di program On The Screen dan masih bersama saya Ilma dan juga teman-teman dari Aksa Bumi Langit. Ada Mbak Putri, Awang dan juga Mas Tatam. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai kedatangan kalian di Pekalongan ya, awal mulanya. Dan ini saya pengen tahu, katanya roadshow di sejumlah kota. Ada berapa kota Mbak Putri? Ada 5 kota dan Pekalongan adalah gongnya. Gongnya terakhir. Iya. Oke, 5 kota itu di mana aja? Pertama Bandung, Malang, Jogja, Semarang, baru sini. Oke, kenapa yang dipilih adalah kota-kota tersebut, Mas Awang? Awang atau Mas Tatam? Mas Awang, aduh sorry. Mas Tatam aja deh, Tatam. Kalau pemilihan kota sih mungkin karena base-nya ada ya. Kalau Bandung memang Aksa base-nya di sana, dan di sana juga cukup banyak anak muda pembuat film juga banyak. Terus Malang itu selalu menjadi buat pembuat film selalu menjadi salah satu kota yang pasti akan dikunjungi karena memang penonton film di Malang juga cukup banyak. Jogja ekosistem film tumbuh di sana. Saya juga tinggal di sana. Terus ekosistem penonton film juga bagus di sana. Saya pikir sana juga intinya ekosistemnya ada lah di sana. Semarang salah satu mungkin bertetanggaan dengan Pekalongan, ada rasa panturanya. Itu mungkin ya yang akhirnya kita datang ke Semarang. Pekalongan pastilah karena memang lokasi syutingnya di Pekalongan, beberapa pemain dan krunya juga dari Pekalongan. Jadi ini memang saya pikir wajib kalau di Pekalongan. Oke, berarti semua pemain ikut roadshow. Termasuk Mas Awang? Iya, Mas Awang dan Mbak Putri dan ada Mbak Anissa kemarin waktu di Jogja ada. Oke, Mas Awang gimana jalan-jalan keluar kota, roadshow 5 kota untuk film Alang-Alang ini? Ya, pertama kali roadshow film ini seneng sekali, terus bisa ketemu teman-teman dari berbagai kota. Terus ya banyaklah teman-teman dari berbagai kota yang lain, terus bisa berbagi ilmu dengan Aksa Bumi Langit. Oke, sharing ilmu aja ya mengenai dunia perfilman. Untuk ide ceritanya sendiri, ini membahas soal apa sih Mbak Putri? Boleh dikasih bocoran sedikit ke pemirsa di rumah sebelum filmnya benar-benar tayang? Kalau soal ide kita ke penulisnya. Karena gambaran sedikit ceritanya. Gambaran ceritanya, Alang-Alang ini menceritakan tentang seorang anak yang hidup di pelelangan ikan, di pelabuhan, berusaha untuk menggapai kebahagiaan, cita-cita, keinginannya gitu, karena merasa rumahnya sudah tidak mengakomodir hal itu. Dan seluruh filmnya nanti akan berkisah tentang relasi Awang dengan orang-orang yang dia temui dan juga tentang mimpinya dia itu. Oke, luar biasa. Saya semakin penasaran seperti apa filmnya dan tidak sabar menunggu. Rilisnya kapan, Mas Tatam? Iya, rilis insya Allah di tahun 2022. Oke, tahun Ya, depan. Bulan? Bulan mungkin sekitar April Mei. Semoga ya amin. Amin. Rencana ya, semoga sesuai rencana. Amin, Ya. amin. Saya harus nonton. Harus nonton. Oke, Mas Tatam, ide cerita ini bermula dari apa sih? Kenapa kepikiran ingin memproduksi film Alang-Alang? Ya. Ini harus agak mundur ke belakang. Dulu di 2005 saya sempat membuat film dokumenternya. Waktu saya masih kuliah, karena saya sering pulang ke rumah, terus lagi seneng-senengnya belajar membuat film, salah satunya film dokumenter. Terus apa ya kira-kira yang aku bisa buat dan aksesku gampang. Waktu itu kayaknya kalau nggak salah aku lagi liburan bulan puasa, jadi di Pekalongan cukup lama, 1 bulan aku. Jadi saya main ke Pelelangan. Kalau main ke Pelelangan memang sudah sering ya, karena SMA saya juga di dekat Pelelangan. Terus ya udah main ke sana, kayaknya ini deh saya akan jadikan film dokumenter waktu itu. Lah berangkatnya sebenarnya perkenalan saya dengan gagasan ini di sana. Tapi perkembangan akhirnya saya memutuskan untuk menulis ini kan jaraknya agak jauh ya dari 2005 saya terus mencoba menulis, mengawali menginginkan itu di 2010. Itu setelah melewati perjalanan juga, setelah melihat banyak problematika tentang anak-anak sebenarnya. Saya mendapatkan berita tentang persoalan anak-anak, mendapatkan informasi tentang
Ya tentang hal-hal yang mungkin kurang baik yang diterima oleh anak-anak, entah itu dari berita, entah itu dari cerita, entah itu saya melihat sendiri, entah itu dari TV gitu. Hal itu semakin membuat saya ingin mencoba menulis tentang kisah tentang anak-anak. Kebetulan saya akhirnya menggunakan latar cerita di pelelangan ikan. Begitu. Walaupun sebenarnya cerita ini sebenarnya harapannya sih mewakili anak-anak dimanapun, anak-anak di perkotaan, di pedesaan, di terminal lah, entah itu di perumahan yang tidak yang tidak mendapatkan haknya secara utuh sebagai seorang anak gitu. Oke, berarti bermula dari tahun 2005. Betul. Liburan, Ya. bulan puasa. Secara nggak langsung itu observasi juga ya? Iya, itu memang saya niati dalam rangka observasi untuk pembuatan dokumenternya waktu itu. Iya. Oke, sampai akhirnya tahun 2010 ada kegelisahan karena banyak melihat problem-problem tentang anak. Terus saya berusaha menulis. iya, saya sambungkan dengan pengalaman pribadi ketika saya berada di pelelangan juga kayak gitu, hal-hal itu. Oke, akhirnya di tahun 2021 ini memproduksi film Iya. Alang-alang. Betul. Luar biasa. Mas Awang, selama produksi ini dalam bermain peran apakah ada kesulitan untuk menghafal narasinya atau bagaimana? Ya tadi saya kan sudah ngomong kalau kesulitan itu nggak terlalu ada sih kan. Kalau menghafal itu saya itu cuman semisal hari ini berapa scene gitu, nanti yang dihafalin ya scene itu, jadi ya nanti dibaca terus nanti nopo nggak pakai naskah gitu terus. Ya kalau semisal kesulitan sedikit bisa nanya. Oke, tapi banyak retake. Ya lumayan. Lumayan, nggak apa-apa, belajar. Apalagi spelanya sama Mbak Putri kan. Oke, untuk total waktu produksinya berapa lama sih Mbak Putri? Kita direncanakan 15 hari, tapi alhamdulillah malah kita bisa narik 1 hari. Jadi cuma Jadi 14 hari. Total 14 hari. 14 hari. 14 hari produksi. Itu cukup singkat ya? Singkat. Cukup Untuk singkat. film panjang sebenarnya kan normalnya ya 30 hari atau 20-an hari gitu. Tapi ini hitungannya singkat banget malah menurutku. Sebenarnya kalau dibilang bahkan kita nggak take tuh nggak terlalu banyak ya. Mungkin ada yang ngulang-ngulang tapi nggak sampai yang terlalu banyak. Lebih dari 5, lebih dari 4 nggak ada ya. Wah, berarti Awang keren nih. Keren dong awal. Untuk yang pertama kali nih keren dong. Bahkan ada beberapa yang cuma sekali take ya. Satu take, oke, next, satu take next gitu. Mungkin kita beruntung sekali karena dapat dukungan dari teman-teman yang senior juga gitu. Kameramen kita adalah Yudi Datau, director of fotografinya. Jadi nanti ada bingkai-bingkai gambar dan lukisan yang cantik banget gitu, yang tumpukan sampah banyak banget, jadi sangat artistik gitu. Sementara terkait soal sampah, ini tuh jadi semacam apa ya? Perbandingan yang sangat besar karena kita justru syutingnya minim sampah. Jadi kita berusaha untuk bikin syuting ramah lingkungan. Oke. Saya kira ini syuting yang pertama kali diinisiasi secara sungguh-sungguh oleh teman-teman dari Aksa Bumi Langit. Tim produser pun mau meluangkan waktu untuk membuat strategi gimana caranya supaya persyutingan kita tidak menambah jumlah sampah justru. Iya. Sampai di akhir hari kita sampah tuh nggak nyampe 1 trash bag gitu. Total Iya, total. dari 14 hari itu. Oh enggak, maksudnya hari Per hari. per hari. Karena Oke. biasanya tuh bisa trash bag gitu. Apalagi kita ada art, ada makanan aja gitu. Biasanya kan selalu ada bungkusnya ya. Ini kru kita memang mungkin nggak nyampe 100 ya, nggak nyampe 100 orang. Cuman setiap orang pakai botol minum sendiri atau bawa gelas, dan makannya kita pakai tempat makan. Jadi Oke, semuanya untuk mengurangi sampah juga. iya, goalnya semuanya mengurangi sampah, sehingga jangan sampailah upaya kita untuk bekerja secara kreatif, untuk mengangkat value kedaerahan, mengangkat local wisdom, tapi kemudian malah nambahin sampah. Ini kayak muter aja kan jadinya. Iya, benar. Ya, semoga bisa menjadi inisiasi yang baik dan bisa direplika juga. Saya pikir kalau banyak syutingan yang melakukan hal ini akan banyak juga efeknya, impactnya besar. Nah, sih ini bisa menurut jadi saya. contoh juga ya untuk ditiru yang lainnya. Setelah mendengar sedikit banyak cerita mengenai film Alang-alang, saya semakin penasaran filmnya seperti apa. Sayangnya belum ada trailer ya, Mas Tatam ya. Tapi ada behind the scene-nya.
Ada behind the scene. Ada behind the scene. Nanti kita akan saksikan bersama-sama behind the scene-nya setelah jeda berikut, tetap di On The Screen.